perhatian menggunakan dari Israel. Makanya selama beberapa itu saya pun tidak bisa mengakses informasi tersebut dan tidak ada kabar seperti apa masih. Sampai sekarang tidak ada kabar. Masjid itu milik Allah. Allah lah satu-satunya yang menjaganya. Kalaupun harus memang rusak, semoga sesudah itu Allah bangunkan yang lebih bagus lagi. Amin ya Allah. Santri-santri kita di sana juga tidak ada kabar. Santri kita juga karena tinggalnya di sekitar pantai itu pun menjadi pekerjaan. Ya bahkan sebenarnya. Pabrik kain minum tidak ada. Pabrik kain minum bersama jaraknya ada yang mungkin sekitar 20 menit. Nah, tapi kan kalau menuju ke pabrik tersebut kita harus melewati kumpulan dan runtuhan pada warga tersebut. Jadi memang pabriknya memang tadinya mau kita sebelum dari programnya. Begitu kita persiapan kasih pabriknya dulu langsung pecah dari rumah. Dan sampai yang saat ini tim kita di sana pun belum bisa pergi atau mengetahui situasi kondisi dari pabrik itu. Ya, rekan-rekan sekalian, hadirin, kita pasti banyak melihat di media, ya. Terima kasih Bang untuk di sini. Kalau boleh saya akan menyampaikan sedikit hikmah, boleh? Allah Subhanahu Wa Taala pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi. Peperangan ini pasti sangat diketahui oleh Allah, karena Allah mengetahui segala-galanya. At-Takabur ayat 11. Boleh sambil duduk supaya belakang bisa lihat. Boleh berdiri asal yang di belakangnya tidak ada yang terhalang. Ya. Ma asaba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Pertempuran ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah dan tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Palestina bangsa ciptaan Allah. Demikian pula Yahudi, Israel, semuanya juga ciptaan Allah. Mereka tidak menciptakan dirinya sendiri. Jangan lupakan itu. Hanya saja bangsa Palestina, khususnya umat Islam, diberi nikmat yang lebih, yang tidak ada bandingannya, diberi nikmat hidayah. Jadi seorang Islam diberi nikmat iman, diberi nikmat berada di tempat kiblat pertama umat Islam. Perjuangannya melampaui hanya sekedar membebaskan dari penjajahan, tapi perjuangannya membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan. Jadi ini luar biasa. Kalau Yahudi sudah pasti, Israel itu Zionis Israel, di sana ada Yahudi, ada Zionis Israel, ada negara Israel, ya. Tidak semua Yahudi sepemikiran dengan Israel. Sudah pasti ruginya, walaupun bersenjata begitu hebat, teknologi begitu tinggi, harta melimpah, dari sisi keimanan sudah pasti mereka rugi. Bangsa Palestina, bangsa Israel, dua-duanya pasti akan meninggal pada waktunya, termasuk kita. Benar? Ini saya tidak bermaksud meremehkan penderitaan saudara-saudara kita di sana, tapi harus ada sudut pandang tambahan selain dari pandangan yang bisa kita lihat dari media, yaitu pandangan keyakinan kepada Allah. Bahwa ini terjadi tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Yahudi meninggal, Israel meninggal, umat Islam meninggal, kita juga meninggal. Yang membedakan waktunya, tempatnya, dan caranya. Saudara-saudara kita yang berjuang itu jelas, kalau niatnya ikhlas,
Berarti peluang menjadi syuhadanya luar biasa dibanding kita. Benar? Kemudian yang anak-anaknya wafat, itu juga jelas Rasulullah menjanjikan balasan surga bagi orang tuanya. Yang istrinya meninggal dan suaminya ridho, itu pun istri bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Jadi selain kita sangat pedih dan prihatin, kita juga harus melihat dari pandangan keimanan seperti apa. Yang meninggal, tetap meninggal itu penyebabnya hanya satu, yaitu waktunya sudah tiba. Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti merasakan mati. Walikulli ummatin ajal, pasti ada ajalnya. Dan jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan walau sekejap, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Jadi meninggal itu penyebabnya hanya satu, waktunya tiba. Hanya beruntung diberi jalan oleh Allah meninggal dalam penuh kemuliaan perjuangan di jalan Allah. Ini beda perhitungannya. Di Indonesia juga tanpa perang meninggal, betul? Kemarin diberi COVID juga meninggal. Kita meninggal. Semua tentara Israel pasti meninggal juga. Apakah di medan perang? Karena meninggal itu ada 3 rahasianya. Sudah lihatnya ke sini, itu ada tamu dari Chili. Ya, dilihat nggak dilihat, tetap aja lihatnya ke sini. Ya. Ada 22 orang tamu dari mantan Presiden Chili katanya. Insya Allah dapat hidayah. Karena dulu juga ada yang kunjungan ke sini mantan Presiden dan pulangnya dan sesudah itu masuk Islam. Kita mau lihat yang mana? Ya sudah, kita saling melihat saja, Pak. Maaf ya. Beliau maaf ya. Sejujurnya saya nggak bisa lepas pikiran ini dari Palestina ya. Rasanya melekat. Mau tidur, bangun tidur, di kamar mandi, makan, minum, lihat anak, berteduh, dimanapun ingat. Tapi ini pun merupakan nikmat besar. Kalau dikatakan siapa yang menang, udah pasti menang Palestina. Sudah pasti menang orang yang beriman. Secara hakikat menang karena punya iman dan meninggal dalam keadaan iman. Kalau Israel udah pasti kalah. Karena dia kafirin, zolimin, dan pasti mati juga. Secara dunianya bagaimana? Secara dunianya sesungguhnya kemenangan pertama. Seluruh dunia sekarang terpusat melihat Palestina. Benar? Ini kemenangan luar biasa yang selama ini dilupakan. Sekarang orang jadi ingat, termasuk kita. Betul tidak? Ini cara Allah membuat bagaimana orang mengingat Palestina. Dan orang melihat Palestina tidak hanya lihat kejadian. Jadi pengen tahu apa sih yang terjadi. Karena banyak yang tidak mengerti Israel itu siapa, Palestina itu siapa. Sekarang yang kedua, Allah memperlihatkan bagaimana keji biadabnya negara Israel. Yang semula tidak nampak atau sedikit, sekarang orang yang punya akal sehat dan punya hati nurani bisa melihat pembantaian, pembunuhan yang melanggar hukum-hukum internasional. Ini yang kedua, sekarang orang sudah tidak ragu lagi. Mungkin pertamanya masih ada marah ke Palestina, tetapi sesudah melihat hampir 11.000 sekarang ya, 11.300. Saya kira Israel itu biasanya menginginkan 10 kali lipat korbannya minimal itu. Jadi kalau dia merasa korban 1.400, target awalnya tuh biasanya 14.000 katanya begitu, 10 kali lipat. Tapi yang meninggal insya Allah tidak akan disia-siakan. Memang pasti sedih, pasti berat, tapi Allah punya perhitungan sendiri. 3. Yang ketiga, sekarang orang pun bisa melihat bagaimana hebatnya rakyat Palestina. Betul?
Orang-orang non-Islam pun ya kalau simak di YouTube itu mereka kagum bagaimana ada halo, nice to meet you, thank you, welcome to Masjid Istiqlal. Ucapkan apa bahasa apa? From Chile. Thank you. Ya, mau ngomong bahasa Chile susah. Thank you brother, thank you very much for coming. Ya, sama-sama. Bisa bahasa Indonesia.